Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika umum kelas 12. Hari ini kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data, tapi untuk data tunggal terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data itu menunjukkan seberapa besar nilai-nilai dalam suatu data memiliki nilai yang berbeda, atau ukuran seberapa jauh nilai menyebar dari rata-rata. Artinya, kumpulan data tersebut bersifat homogen atau heterogen gitu ya. Jadi perbedaannya itu bisa dilihat dari ukuran penyebaran data. Nah, yang akan kita bahas di sini ada 6 konsep, yaitu yang pertama jangkauan atau rentang, selanjutnya hamparan atau jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku atau standar deviasi. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih antara data nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi X max dikurangi X min. Selanjutnya hamparan. Hamparan itu adalah selisih kuartil atas dan kuartil bawah, atau Q3 dikurangi Q1. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1. Q3 dikurangi Q1 itu adalah hamparan, berarti simpangan kuartil itu sama dengan setengah hamparan. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini sigma dari harga mutlak XI dikurangi X bar per N, atau 1 per N dikali sigma XI dikurangi X bar, harga mutlak. Nah, XI itu data, X bar itu adalah rata-rata. Selanjutnya ada ragam atau varian. Nah, untuk ragam atau varian rumusnya hampir mirip dengan simpangan rata-rata, hanya bedanya di sini setelah dikurangi data oleh rata-rata dikuadratkan. Jadi sigma XI dikurangi X bar pangkat 2 per N. Jadi mirip ya rumusnya, hanya dikuadratkan. Dan yang terakhir adalah simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari sigma XI min X bar pangkat 2 per N. Nah, lihat yang di dalam akar ini adalah rumus varian. Sehingga simpangan baku itu sama dengan akar varian. Nah, di sini ada X bar. X bar itu apa? Rata-rata. Di yang sebelumnya sudah pernah dibahas bagaimana cara mencari rata-rata. Rata-rata itu adalah sigma X per N. Jadi jumlah seluruh data dibagi banyak data. Sekarang kita langsung ke contoh. Contohnya adalah tentukan jangkauan hamparan simpangan kuartil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku dari kumpulan data 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6. Nah, di sini kita cek dulu ada berapa banyak data, ada 10. Nah, selanjutnya kita lihat yang terbesar dan terkecilnya untuk menentukan jangkauan. Nah, jangkauan itu kan data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya 6, data terkecilnya 2, sehingga jangkauannya adalah 4. Selanjutnya hamparan. Hamparan itu adalah selisih kuartil. Q3 dikurangi Q1, Q3-nya adalah 5, Q1-nya adalah 3, sehingga hamparannya 2. Dan simpangan kuartil itu rumusnya kan setengah dari hamparan. Hamparannya 2, sehingga simpangan kuartilnya adalah 1. Nah, 3 sudah kita dapatkan. Dan untuk mendapatkan nilai simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku, kita butuh nilai rata-rata dulu. Jadi di sini kita harus cari dulu rata-ratanya. Jumlahkan seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi 2 ditambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Dibagi banyaknya data 10, maka rata-ratanya adalah 4. Nah, rata-rata ini akan kita gunakan untuk menentukan simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan. Simpangan rata-rata. Nah, datanya kita tuliskan dulu. Rumusnya adalah sigma dari harga mutlak XI dikurangi X bar per N. XI dikurangi X bar itu artinya kurangkan setiap data oleh rata-rata. Jadi di sini 2 dikurangi 4, 3 dikurangi 4, 3 dikurangi 4. Karena angka 3-nya ada 2 kali, supaya efektif kita buatkan jadi dikali 2.
Terus di sini juga 4-nya ada 4 kali, berarti ditambah 4 dikali harga mutlak 4 dikurangi 4. Data dikurangi rata-rata. Angka 5-nya 2, berarti ditambah 2 kali datanya 5 dikurangi X barnya 4. 5 dikurangi 4 ditambah 6 dikurangi 4. Nah, hitung ya selanjutnya. Harga mutlak itu berarti kita ambil nilai positif. 2 dikurangi 4 itu negatif. Jadi positif 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 4 kali 0 ditambah 2 kali 1 dan seterusnya. Sehingga SR-nya adalah 8/10 atau 4/5 atau kalau dalam bentuk desimal 0,8. Nah, ini simpangan rata-rata. Sekarang ke varian atau ragam. Pada prinsipnya sama rumusnya dengan simpangan rata-rata. Hanya bedanya di ragam itu dikuadratkan. Setelah dikurangi oleh rata-rata, kita kuadratkan. Sigma XI min X bar pangkat 2 per N. Sama, ya. Kita kurangkan data oleh rata-rata. Nah, tapi dipangkatkan 2. Nah, 2 dikurangi 4, itu kan negatif 2, berarti pangkat 2. Ditambah 2 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Selanjutnya dihitung, maka kita dapatkan ragamsnya itu atau variansnya adalah 12/10 atau kalau dalam bentuk pecahan 6/5, kalau dalam bentuk desimal adalah 1,2. Nah, ini untuk varians. Dan yang terakhir kita cari simpangan baku. Nah, atau standar deviasi. Simpangan baku itu adalah akar dari sigma XI min X bar pangkat 2 per N. Nah, kita tahu bahwa rumus ini adalah rumus varian. Jadi simpangan baku itu adalah akar varians. Tadi akar variansnya itu adalah 6/5. Berarti akar dari 6/5. Nah, kita tahu bahwa kita harus mendapatkan dalam bentuk yang sederhana. Berarti akar 6/5 itu sama dengan akar 6 dibagi akar 5. Ingat kalau pecahan penyebutnya akar harus kita rasionalkan. Jadi dikali akar 5 per akar 5. Yang atas dikali yang atas. Akar 6 dikali akar 5 adalah akar 30. Akar 5 dikali akar 5 itu adalah 5. Sehingga kita dapatkan simpangan bakunya adalah akar 30/5 atau 1/5 akar 30. Nah, mudah ya. Jadi untuk menentukan simpangan baku, varians dan simpangan rata-rata, kita membutuhkan nilai rata-rata. Nah, baik untuk ukuran penyebaran data tunggal, Ibu rasa sudah cukup. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan materi berikutnya. Wassalamualaikum.